Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita surah Ali Imran ayat 82. Surah Al-Imran ayat 82. Baiklah, mari kita mulai, Bapak Ibu. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Afaghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardh. طوعا وكرها وإليه
Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Oh, baik. Faman tawalla, maka barang siapa yang berpaling ba'da dzalika, setelah itu faulaika, maka mereka itulah humul fasiqun, orang-orang yang fasik. Afa ghaira, apakah selain dinillahi, agama Allah, yabghuna, yang mereka cari, walahu, dan baginya lah aslama, berserah diri, man fis samawati, apa yang ada di langit, wal ardi, dan di bumi, tau'an, secara suka, wa karhan, maupun terpaksa, wa ilaihi, dan kepadanya yurja'una, mereka dikembalikan. Qul, katakanlah ya Muhammad, amanna, kami telah beriman,
billahi kepada Allah wa ma unzila dan apa yang telah diturunkan alaina kepada kami wa ma unzila dan apa yang telah diturunkan ala Ibrahim kepada Ibrahim wa Ismaila dan Ismail wa Ishaq dan Ishaq wa Yaqub dan Yaqub wal asbati dan keturunan-keturunan wa ma utiya dan apa yang telah diberikan Musa kepada Musa wa Isa dan Isa wan nabiyuna dan para nabi mir rabbihim dari Tuhan mereka la nufarriqu kami tidak membeda-bedakan baina ahadin di antara seorang pun minhum dari mereka wa nahnu dan kami lahu hanya kepadanya muslimuna berserah diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita lanjutkan Bapak Ibu, saudara-saudari jemaah Maghrib rahimakumullah. Surah Al-Imran 82, 83 dan 84. Ayat ini masih kelanjutan ayat sebelumnya. Allah berfirman, faman tawalla, maka barang siapa yang berpaling ba'da dzalika, setelah itu, maksudnya setelah mengambil kesaksian bahwa manusia, khususnya orang-orang sebelum kita, Yahudi dan Nasrani, kemudian bahkan para nabi, Allah sudah mengambil kesaksian. Di ayat sebelumnya Allah menjelaskan wa in akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Allah mengambil perjanjian dengan para nabi. Kapan? Allah tidak menjelaskan, tapi Allah mengambil perjanjian dari para nabi yang dipilih Allah. Tidak ada penjelasan kapan perjanjian itu. Lama ataitum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun. Kemudian perjanjian tentang akan menolong rasul yang akan datang. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Di samping beriman kepada nabi dan rasul terakhir, ini kan menjelaskan tentang keingkaran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi bentuk keingkarannya semakin mereka buktikan setelah nabi diutus. Apalah bentuk keingkarannya? Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah sebagai nabi terakhir.
Makanya Allah mengatakan faman tawalla, maka barang siapa yang berpaling setelah mereka berbuat kesaksian, faulaika humul fasikun, maka mereka adalah orang-orang fasik. Selanjutnya Allah makin menjelaskan tentang keingkaran orang-orang Yahudi ahli kitab yang mencari agama selain agama yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Afa ghaira dinillahi yabghuna, afa ghaira, ini namanya huruf istifham ya. Asalnya kalimat tanya, apakah? Tapi Allah tidak meminta jawaban. Biasanya kita bertanya, apakah kamu sudah makan? Maka jawabannya sudah atau belum. Jadi huruf A di sini namanya istifham, kalimat tanya, kemudian ditambah fa. Afa ghaira dinillahi, maka apakah? Ghaira selain, dinillahi din agama, Allahi Allah, ya bahuna, apakah, maka apakah selain agama Allah yang bahuna, yang akan mereka cari? Maksudnya ahli kitab. Allah tidak meminta jawaban, tapi kata sebahagian ahli tafsir, huruf A di situ apakah namanya huruf istifham ingkariyah, pengingkaran. Maksudnya pengingkaran begini Bapak Ibu. Allah mengingkari atau menolak keinginan orang-orang ahli kitab mencari agama selain agama yang diturunkan Allah, yaitu agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Kenapa? Karena sebelumnya Allah sudah menjelaskan tak ada agama yang benar dan diridhai Allah di sisinya kecuali cuma satu, itulah agama Islam. Jadi di ayat sebelumnya, bahkan jauh sebelumnya, dalam surah Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai Allah di sisinya agama Islam. Jadi Allah sudah menjelaskan, sudah dijelaskan agama yang benar itu agama Islam, agama yang dibawa seluruh oleh para nabi dan rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan sudah diutus nabi dan rasul membawa agama yang diturunkan Allah. Bahkan di tiap-tiap umat diturunkan Allah nabi dan rasulnya membawa bukti kebenaran. Tapi masih ada orang yang mau mencari agama selain agama Islam, agama yang diturunkan Allah. Maka Allah mengatakan, apa lagi nak kamu cari? Agama apa lagi? Makanya Allah mengingkari. Agama sudah dibuktikan, apa lagi nak kamu cari? Seperti orang, bukan berarti Allah minta jawabannya, tapi seperti orang yang berbuat zalim kepada orang tuanya, atau mungkin kepada saudaranya, atau bisa jadi orang tua kepada anaknya, menghukum sampai dipukul sehingga hampir mau mati. Kira-kira ada orang bertanya, apa hendak kau bunuh anak kau? Kan tak perlu jawaban. Tapi itu kalimat mengingkari, itu kalimat yang menunjukkan perbuatan itu tidak perlu dilakukan. Apa hendak kau bunuh anak kau? Kira-kira begitu. Apa mau kau cari lagi agama yang lain selain agama Allah? Apalagi itu agama Islam. Karena buktinya sudah semua nabi dan rasul. Dan kemudian ini menegaskan pengingkaran Allah, penolakan Allah terhadap keinginan orang-orang ahli kitab. Sekaligus saya ini menjelaskan tentang penolakan, ya, penolakan ahli kitab terhadap syariat atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Afa ghaira dinillahi yabghun wa
Aslama yuslimu islaman. Itulah asal kata Islam. Muslimun orangnya, orang yang Islam. Apa arti aslama? Aslama ini al-islamu secara bahasa artinya al-islamu al-inqiyadu. Al-islam, Islam itu al-inqiyadu, artinya tunduk, patuh, taat, berserah diri. Itulah arti Islam. Jadi orang Islam adalah orang yang tunduk dan patuh, berserah diri hanya kepada Allah. Jadi kalau ada orang Islam dia tidak tunduk dan patuh kepada Allah, berarti belum sempurna keislamannya. Padahal kata Allah, aslama man fis samawati wal ardh. Telah tunduk dan patuh man fis samawati, apa saja yang ada di langit. Siapa penghuni langit Bapak? Malaikat. Malaikat tunduk patuh kepada Allah. Wal ardi, penduduk bumi, termasuk kita manusia. Tau'an wa karhan, suka atau tidak suka. Karena kalau sudah menyatakan diri kita Islam, maka wajib masuk secara keseluruhan. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Udkhulu fis silmi kaffah, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bahwa agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu agamanya satu, agama Islam. Apa maksud agama Islam? Agama Islam adalah agama pertama, agama yang mewajibkan pemeluknya berserah diri, tunduk patuh, taat hanya kepada Allah. Kedua, agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita tentang keesaan Allah. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tak ada nabi yang mengajarkan tentang Tuhan lebih bersatu, 2, 3, 4, 5 atau berapa. Semuanya mengajarkan Tuhan itu satu, Allah itu satu, itulah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak atau yang benar disembah kecuali Allah. Dan banyak dalil yang menjelaskan tentang semua nabi dan rasul diutus untuk mengesahkan Allah. Di antaranya kita bisa lihat dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl, ya, ayat 36. Itu ayat yang sudah sering kita sampaikan, itu An-Nahl. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kata Allah, kami telah mengutus pada tiap-tiap umat. Setiap umat ada nabi dan rasul diutus Allah. Tugasnya sama, membawa agama yang diturunkan Allah, itu agama Islam. Agama yang memerintahkan menyembah hanya kepada Allah. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah atau beribadahlah. Kalau menurut Ibnu Abbas, setiap kalimat atau kata ibadah, kullu kalimatin ibadatin fil Qur'ani maknaha at-tauhid. Itu menurut Ibnu Abbas, sahabat Nabi sekaligus ahli tafsir Nabi. Kata Ibnu Abbas, setiap kalimat penyembahan, menghambakan diri, mengabdikan diri, setiap kalimat al-ibadah kita temukan dalam Al-Quran. Semua ada dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu. Pokoknya setiap kalimat ibadah kita jumpai di Al-Quran, kata Ibnu Abbas, itu artinya at-tauhid. Jadi kalau diartikan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, u'budu, sembah kamulah. Maksudnya, esakan kamulah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Makanya betul semua nabi dan rasul itu mengajarkan tentang keesaan Allah. Bahkan menurut Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 256, tanda sempurnanya tauhid seseorang, tentang pengakuan seseorang keesaan Allah,
pengakuan kita yang sering kita ucapkan la ilaha illallah, tanda sempurnanya pengakuan kita tentang Allah itu Maha Esa, syaratnya rukunnya ada 2. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Itulah syaratnya. Kalau mau sempurna tauhid kita kepada Allah, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Pertama, faman yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang kufur, ingkar atau kafir kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Tuhan apa? Kalau ada orang menyembah Tuhan selain Allah, maka kita wajib mengkufurinya, mengingkarinya. Atau dengan kata lain, kita wajib kafir kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Wajib loh. Bukan cuma sunat, wajib kita kafir. Itu rukun pertama. Wajib kita kafir kepada Tuhan selain Allah. Faman yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang kufur, ingkar, menolak atau kafir kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Banyak Tuhan selain Allah kan? Entah siapa-siapa disembahin Allah. Entah berhala-berhala apa saja disembah Allah. Penyembahan yang disertai dengan pengagungan. Jadi kita wajib mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah. Wa yu'min billah, baru rukun yang kedua. Tapi wajib kita beriman hanya kepada Allah. Jadi kalau ditanya orang kita, siapalah Allah itu? Allah itu pencipta langit dan bumi. Itulah yang mau kita sembah. Apapun sebutannya, sebutan orang kepada yang mencipta langit dan bumi, itulah yang mau kita sembah. Pencipta langit dan bumi. Namanya Allah, Allah sendiri yang menyebutkan namanya Allah. Bukan karena kita menyebutnya, memanggilnya atau Nabi. Tapi Allah sendiri yang mengatakan namanya Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Itulah agama Islam. Jadi tidak Islam namanya kalau ada orang menyembah selain Allah. Atau ada agama yang meyakini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, berarti dia tidak Islam dan tidak mengikut agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, dan wajib kita beriman kepada Allah. Maka kata Allah, faqadistamsaka, maka orang itulah yang berpegang teguh bil urwatil wusqa, dengan tali yang kuat. Tali yang kuat itulah la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu sangat utama, menentukan. Tak cukup kita ungkapkan saja, tapi mesti dipenuhi syarat dan rukunnya baru bermanfaat. Jadi semua agama di bawah Nabi dan Rasul satu, agama Islam. Walaupun syariatnya beda-beda. Syariatnya beda-beda. Antara syariat Nabi Muhammad dengan Nabi Musa berbeda. Ada perbedaan, ada persamaan. Tapi agamanya sama. Penyembahannya sama, hanya menyembah Allah. Dan semua Nabi dan Rasul itu Islam. Nabi Isa Islam, Nabi Musa Islam. Surah Al-Anbiya ayat 25. Dalilnya semua dalam Al-Quran. Jadi tak ada keraguan lagi. Atau ditanya, siapa membawa agama Islam? Dulu sekolah kan sering kita begitu. Anak-anak, siapa yang bawa agama Islam? Nabi Muhammad. Itulah dulu kita pelajari kan. Yang membawa agama Nasrani siapa? Nabi Isa. Padahal Nabi Isa juga Islam, Muslim. Membawa agama Yahudi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa Islam. Ibrahim Islam. Ayatnya sudah lewat kita pelajari. Ya. Makana Ibrahim Yahudian wala Nasraniyah. Ibrahim itu bukan Yahudi. Ibrahim bukan Nasrani. Tapi orang mengklaim, orang Yahudi bilang Ibrahim Yahudi. Orang Nasrani bilang Ibrahim itu Nasrani. Maka dibantah oleh Allah. Makanya Ibrahim Yahudian wala Nasraniyah. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Apalagi Taurat turun setelah ribuan tahun Nabi Ibrahim meninggal. Kapan pula dia bertemu dengan kitab Taurat? Yahudi ada setelah Nabi Ibrahim meninggal.
Nasrani juga ada sesudah Nabi Ibrahim meninggal. Bagaimana pula kita pengikut agama yang ketika kita ada agama itu belum ada? Mana mungkin? Logika saya tak masuk akal. Bagaimana Nabi Ibrahim jadi pengikut Yahudi, beragama Yahudi, sementara Yahudi ada jauh setelah Nabi Ibrahim meninggal? Berarti kan tak masuk akal. Dikuatkan Allah dalam ayat makana Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, Nabi Nuh mengatakan, mereka semua beragama Islam. Bahkan semua nabi yang diutus Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu ya Muhammad. Berarti nabi-nabi sebelum Muhammad, berarti 100 seluruh nabi dan rasul 124.000 kurang 1 berarti 123.999. Nah ya. 123.999.000 nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Itu semuanya kata Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidak kami utus nabi-nabi rasul-rasul sebelum ya Muhammad illa, kecuali. Kalau dalam kaidah bahasa Arab setiap diawali huruf ma nabi kemudian diikuti dengan illa istisna, itu pembatasan, artinya dibatasi Allah. Adatul hasar, dibatasi Allah. Berarti semua nabi rasul itu dibatasi Allah. Apa yang dibatasinya? Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Allah membatasi, tidak kami perintahkan kepada mereka, tidak kami wahyukan kepada mereka kecuali tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni. Jadi kok ditanya kita siapa membawa agama Islam? Semua nabi dan rasul. Jangan lagi bilang Nabi Muhammad. Siapa membawa agama Islam? Semua nabi. Dari mulai Nabi Adam. Ya. Nabi Adam cuma nabi, dia tidak rasul. Rasul pertama Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh juga mengatakan dalam surah Yunus tentang mereka Islam. Ayat 72 kata Nabi Nuh, wa umirtu, dan aku diperintahkan Allah an akuna, supaya menjadi minal muslimina, orang Islam. Jadi jangan lagi salahkan Allah kalaupun ada orang yang kafir ingkar. Karena dari mulai manusia pertama, siapa itu Nabi Adam, agamanya sudah benar, agama tauhid mengesahkan Allah. Kenapa ada penyimpangan? Kalau kita merujuk ke hadis Nabi, pertama yang paling mempengaruhi itu lingkungan. Kenapa ada pengingkaran? Itu dari lingkungan. Lingkungan apa? Yang paling utama lingkungan keluarga. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap bayi yang lahir itu fitrah. Fitrah itu artinya suci. Suci maksudnya mengenal Tuhannya, mengesahkan Allah. Bukan fitrah yang dimaksud dengan habis puasa. Bukan fitrah itu maksudnya. Apalagi zakat fitrah lainnya. Fitrah sama fitri berbeda, Pak. Jauh kali bedanya, seperti langit dan bumi. Jadi menyebutkannya pun hati-hati nanti. Petugas atau amil zakat untuk Idul Fitri jangan lagi buat panitia amil zakat fitrah, jangan, salah besar. Yang salah besar. Amil zakat fitri. Di hadis pun sebutannya zakat fitri. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, bukan zakat al-fitrah. Apalagi zakat al-fitrah. Makin jauh lah. Salah. Walaupun mungkin kita memahaminya sudahlah dimaklumi. Di Indonesia kan dimaksud zakat fitrah itu zakat fitri lah itu. Tapi tetap kita berupaya melakukan yang betul. Ya, apa namanya? Biasakan yang benar. Jangan benarkan kebiasaan. Nah, itu orang
Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, fitrah itu artinya kesucian awal ketika manusia diciptakan. Ya, di samping dia tidak punya dosa karena baru terlahir, tapi fitrah yang dimaksud di situ adalah penciptaan pertama dia sudah kenal Tuhannya, mengesahkan Allah. Itulah fitrah maksudnya. Ya. Dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah. Hadapkanlah wajahmu ke agama yang lurus, dalam maksudnya agama Islam, agama yang mengesahkan Allah. Kenapa? Fitratallah. Fitrahnya Allah sudah menciptakan manusia asalnya itu mengenal Allah, mengesahkan Allah. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, fitrah di situ artinya al-khalqatul lati khalaqa 'alaihal bashar. Penciptaan pertama Allah menciptakan manusia. Makanya dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, ketika mereka lahir itu sudah mengenal Allah. Artinya mengisahkan Allah. Jadi tidak salah lagi Allah ketika ada orang yang ingkar kafir. Apa yang menyebabkan mereka berpaling? Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Lingkungannya lah yang berubah, terutama sekali lingkungan keluarga. Bisa dia dari Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ya kalau kebetulan orang tuanya Yahudi, bosan dia sama orang tuanya, jadi Yahudi dah terus dia. Nasrani, begitu juga Majusi. Nah, jadi asalnya fitrahnya kita memang sudah suci, kenal Tuhan, dan itu sudah kita akui ikrarnya, kontrak kita dalam surah Al-A'raf ayat 172. Jadi tidak salah lagi Allah, karena sudah kita akui. Qalu bala syahidna. Itulah fitrah. Jangan fitri. Ya. Fitri sama fitrah beda. Fitrah suci mengenal Tuhan. Kalau fitri, makanya orang banyak salah. Anaknya lahir pas Lebaran Idul Fitri dibuatnya namanya si Fitri. Kalau ada nama orang si Fitri sama si fitrah beda kali. Ini anakku ini lahirnya Lebaran, dibuat namanya biar suci bagus Fitri. Saya makan saja kerjanya, makan minum jajan belanja. Memang betul itulah arti fitri, makan minum. Yang ada fitri itu makan minum artinya apa? Iftar, aftara. Beda fitri sama fitrah. Kenapa dikatakan zakat fitri? Karena habis Ramadan masuk kita fitri. Zakat menunjukkan kita masuk fitri, berbuka. Fitri itu berbuka, makan minum. Makanya Idul Fitri itu hanya tanggal 1 Syawal. Kembali Fitri. Kan disebut Idul Fitri. Ini kadang-kadang banyak juga Ustaz Sopaten. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang sudah berada di Idul Fitri. Kembali suci bersih, kosong-kosong. Nah, itu Sopaten namanya. Idul Fitri itu kembali makan minum. Makanya 1 Syawal itu disebut Idul Fitri, kembali makan minum. Tak boleh berpuasa di tanggal 1 Syawal itu haram. Tandanya apa? Nabi kalau sudah 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri, supaya kita tidak merasa lagi saat itu puasa. Itulah arti fitri, berbuka. Man fattara, barang siapa yang memberi bukaan, iftar nama lainnya. Kita ini kadang-kadang ikut-ikutan, tak paham, sosat orang sosat lawak. Makanya perlu belajar, ya. Apalagi kalau belum, ini bentar lagi belum puasa kan? Sering itu kalau di masjid-masjid, apa nama bukaan-bukaan, takjil, disediakan takjil. La ilaha illallah. Takjil apa? Takjil. Takjil itu bukan bukuan. Di Tanjung Balai dipahami pembukuan, bahkan di beberapa daerah begitu. Masjid ini menyiapkan takjil. Takjil itu segera artinya, bukan perbukaan, berbuka, menyegerakan. Ya. La yazalu ummati, senantiasa umatku kata Nabi dalam kebaikan, alal khair, ma'ajjalul fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka, wa akharus sahura, dan mengakhirkan sahur. Tengoklah nanti pas puasa nanti banyak itu. Takjil gratis. Apa takjil gratis? Tak menyambung. Nah, itulah kita ya.
Jadi ya tahu lah ya, fitrah sama fitri beda. Kemudian seluruh nabi ya itu semua Islam. Jadi mulai sekarang siapa membawa agama Islam? Semua nabi dan rasul. Dikuatkan pada ayat terakhir. Ayat yang ke-84. Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Belum masuk waktu ya? Katakanlah kami telah beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami wa ma unzila ala Ibrahim, yang diturunkan kepada Ibrahim, millah Ibrahim hanifah, wa Ismail, yang dibawa Ismail agama Ishak, Nabi Ishak, wa Yaqub, dan Nabi Yaqub, wal asbat, dan anak cucu mereka, keturunannya. Wa ma utiya Musa, dan diberikan kepada Musa Taurat, wa Isa Injil, wan nabiyyuna min rabbihim. Allah membuat jamak, wan nabiyyuna, nabi-nabi, berarti semua nabi, min rabbihim, dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan mereka mengatakan wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepada Allah muslim, berserah diri. Jadi semua nabi itu Islam. Semua nabi dan rasul Islam. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 132 dikuatkan Allah lagi ketika Nabi Yaqub. Nabi Yaqub mau meninggal ketika itu. Ini Nabi Yaqub, nama lainnya Israel. Ya, hati-hati juga. Ini pun banyak orang ikut-ikutan. Kurang ajar Israel ini kan. Israel kurang ajar. Terkutuk, dilaknat oleh Israel. Oh salah. Israel itu nama Nabi, nama lain Nabi Yaqub. Yang terkutuk itu Yahudi atau Bani Israel, anak keturunannya, bukan Israel. Israel itu nama Nabi, nama lain Nabi Yaqub. Kita kadang-kadang ikut-ikutan. Kata orang Israel kurang ajar, Israel ikut-ikutan lawak. Israel ini semoga dilaknat. Mana pula Nabi dilaknat Allah? Kita yang pelaknat dia karena kita melaknat Nabi. Jadi kalau pun gondok kali sama orang itu di sana, jangan lagi bilang Israel. Zionis Yahudi, keturunannya oke, anak cucunya, karena bagian dari keturunannya itu Bani Israel. Salah satu di antaranya Yahudi. Apa kata Nabi Yaqub? Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub. Ibrahim berwasiat. Juga Nabi Yaqub ketika dia mau meninggal. Ya bunayya, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sudah memilih agama bagi kamu, itulah Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali beragama Islam, berserah diri kepada Allah, mengikut agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Sejarah dalam surah Al-Imran ayat 102 yang kita sering ulang-ulang baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam keadaan Islam berarti mati dalam keadaan memiliki akidah yang benar, tauhid yang benar kepada Allah. Dua keuntungan besarnya kalau kita mengatakan kita adalah Islam, meyakini Allah Tuhan kita, Muhammad Nabi kita, dan Al-Quran kitab suci kita. Dua keutamaannya. Orang Islam itu dijamin oleh Allah selama dia tidak melakukan kesyirikan. Tapi Muslim yang mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah, pertama dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga, walaupun terondong dulu karena ada dosanya. Tapi dijamin masuk surga. Kedua, jaminan yang kedua, tidak kekal di neraka. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Dia pasti dikeluarkan. Orang yang dalam neraka pasti dikeluarkan. Selama dia karena menyatakan Tuhannya adalah Allah, la ilaha illallah. Bahkan kata Nabi, ini sebagai yang terakhir, kabar gembira. Tapi kalau bisa singgah pun janganlah ya. Kabar gembiranya, kata Nabi, kabar gembira. Bedanya orang Islam yang punya dosa dengan orang kafir yang dimasukkan dalam neraka. Kalau orang kafir itu selama-lamanya tersiksa, tidak hidup, tidak mati, tersiksa, terasa terus siksa neraka. La yamutu wa la yahya. Tapi kalau orang Islam yang punya dosa, habis sudah hukumannya, kata Nabi, fa amatallahu mitatan.
dimatikan. Jadi di neraka dia nanti dimatikan, betul-betul mati, tak terasa lah. Tapi sudah habis masanya. Udah habis baru dikeluarkan. Cuma menanggung di situ yang tak lalu Pak. Karena satu hari di sana nilainya sama dengan 1000. Wa innal yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Jadi satu hari itu menurut hitungan Tuhan kita sama dengan 1000 tahun kita itu. Bayangkan kalau 2 hari awak disiksa, bagi 2000 tahun di dunia. Nah bayangkan dipotong 2000 tahun di dunia tak berhenti. Itulah namanya. Jadi kalau bisa singgah pun jangan. Ya. Innaha sa'at mustaqarran wa muqamah. Karena neraka itu tempat yang jangankan tempat tinggal, singgah pun tidak baik kata Allah. Seburuk-buruk tempat. Al-Furqan 66. Karena itu banggalah kita menjadi orang Islam. Tapi tak cukup bangga saja. Islam artinya tunduk patuh taat berserah diri kepada Allah. Al-inqiyadu. Maka dengan Islam, keislaman kita lah yang menyelamatkan kita dari siksa neraka. Jadi sekali lagi motivasinya, teruslah pertahankan agama kita sebagai orang Muslim sampai nyawa bisa dari neraka. Dan jangan lagi diyakini bahwa ada nabi-nabi yang membawa agama selain agama Islam. Semua nabi dan rasul membawa agama Islam. Jadi mudah-mudahan jadi motivasi kepada kita, semangat kembali, bersyukurlah kita terlahir dari rahim orang tua yang Islam, lingkungan Islam, belajar Islam, tapi tak cukup bangga menjadi orang Islam saja, tunduk patuh, sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan bermanfaat kepada secara keseluruhan. Terima kasih segala perhatian, maaf segala kekurangan. Fastaghfirul khair wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.